Bab 396. Tangan yang mencubit leher King Yu dipotong setengah oleh sesuatu yang tak terlihat. King Yu segera melepaskan diri dari tangan tetua agung yang terputus ketika dia mendarat, dan dia menutupi lehernya dengan satu tangan dan bergegas menuju Jun Jiu. Ah! Tetua agung menjerit kesakitan, dan dia memelototi King Yu. Mau lari, aku akan membunuhmu. Uff! Dengan suara lain, lengan lain dari Great Elder juga terputus. Segera setelah itu, ada dua pop, kakinya dipotong dan dia tidak bisa berdiri, dan tetua agung jatuh tertelungkup dengan keras. Dia berteriak kesakitan, berguling-guling di tanah kesakitan. Hati lebih takut dan takut, siapa itu? Siapa yang bisa menyakitinya secara tidak terlihat? Seorang spiritualis hebat tingkat 5, tetapi dia bahkan tidak mengetahuinya. Apakah orang yang baru saja dipanggil Jun Jiu? Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aura samar namun sombong yang tidak bisa diabaikan. Tampaknya aroma gelap bertiup dari belakang, dan lubang hidung mengepak untuk menarik napas yang akrab ini. Jun Jiu ingin berbalik sebentar, tetapi dia tidak bergerak, dia hanya menatap dingin ke arah sesepuh yang berguling-guling di lantai. Langkah kaki datang, dan Mo Yue berjalan melewati Jun Jiu. Suaranya provokatif, dengan kenyamanan magnetis yang dalam. Serahkan padaku, dan aku akan membuat Xiao Jiwer puas. Oke, Jun Jiu memperhatikan Mo Yue berjalan menuju tetua pertama. Dengan sedikit gerakan ujung jarinya, sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeram penatua agung dan menggantung di udara. Mo Yue menunjuk lagi, dan beberapa cabang tebal dari pohon besar terbang, setengah berubah menjadi ujung yang tajam, menusuk ke anggota tubuh tetua agung yang dimutilasi, dan memakukannya ke pohon. Adegan itu berdarah, dan metodenya brutal. Melihatnya, Jun Jiu merasa sangat enak dipandang. Batu besar yang membebani hatiku menghilang. King Yu mencengkeram lehernya dan terbatuk, dia masih shock. Penatua mau ada di sekitar sini. Jun Jiu mengangguk. Dia memalingkan muka dan berjalan menuju Mu Jingyuan. Setengah jongkok di depan Mu Jingyuan, Jun Jiu mengulurkan tangan dan merasakan denyut nadi di pergelangan tangan dan leher Mu Jingyuan. Kemudian dia merobek pakaian di dadanya dan melihat lukanya. Suhu tubuh Mu Jingyuan masih hangat, meski nafasnya lemah dan hampir hilang, tapi masih ada. Jun Jiu segera mengklik titik akupuntur Mu Jingyuan, dan memasukkan sepotong ginseng ke dalam mulutnya, dan setetes batu giok jatuh untuk mempertahankan hidupnya. Jun Jiu menoleh untuk melihat King Yu. Saudaraku, datang dan bantu Mu Jingyuan, ayo segera pergi dari sini. Saat dia berbicara, dia memasukkan tidak kurang dari 10 jarum perak ke tubuh Mu Jingyuan. Sudah lama sejak tetua agung menembakkan panah barusan. Tidak peduli seberapa jauh, orang-orang dari 3 perguruan tinggi besar juga akan melihat dan bergegas. Mereka harus keluar dari sini. Untuk membantu King Yu, gerakan Mu Jingyuan dengan hati-hati untuk bertahan di King Yu. Jun Jiu menatap Mo Yue. Wu Yue, kita harus pergi. Segera orang-orang dari 3 perguruan tinggi akan datang mengejar panah. Petik 2. Mo Yue, ini akan segera berakhir. Petik 2. Sudut bibirnya melengkung, senyumnya dingin dan berdarah. Mo Yue mengulurkan tangan dan mengambil bola cahaya dari kepala sesepuh agung. Prosesnya tidak terlihat, tetapi orang bisa mendengarnya dari tangisan sesepuh yang terdistorsi secara tragis. Mo Yue dengan santai mematikan lampu. Berbalik, dia melihat pria berbaju hitam dan murid-muridnya yang telah dibius dan pingsan di tanah. Cahaya keemasan melintas di mata Mo Yue, dan semua kepala orang ini meledak, dan mereka tidak bisa mati lagi. Kemudian dia mengikuti Jun Jiu ke kedalaman hutan. Fu Linzan selalu merasa gelisah. Saat senja mendekat, dia tidak bisa duduk diam dan berkeliaran. Fu Linsuang meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Si kembar terhubung, dia tahu apa yang dikhawatirkan Fu Linzan. Menatap ke langit, Fu Linsuang melihat sinyal panah berdering. His, ini adalah panah yang terdengar dari Akademi Taichu, sesuatu pasti telah terjadi. Jun Jiu dan Mu Jingyuan ada di sana. Linsuang, ayo pergi. Fu Linzan bergegas keluar tanpa menunggu Fu Linsuang. Fu Linsuang berbalik dan memberitahu seorang murid Akademi Tiansu. Ketika Anda melihat Ji Yiming, biarkan dia menunggu mereka di sini. Kemudian dia mengikuti Fu Linzan. Ketika mereka sampai di tempat anak panah ditembakkan, sudah ada orang di sini. Fu Linsuang berkata dengan dingin, ini tahanan dari surga. Jangan lihat tentara tahanan yang mati. Linsuang, lihat cepat, bukankah ini tetua besar Akademi Taichu dan Yun Ni dan yang lainnya?
Di mana Jun Jiu, dan Mu Jingyuan dan yang lainnya di mana King Yu? Fu Linzan bergegas mencari seseorang. Namun, mereka dihentikan oleh tahanan surgawi. Fu Linzan mengerutkan kening dan memarahi, buta mata anjingmu. Saya Fu Linzan, seorang murid Dekan Zixiao, dan apa yang terjadi di sini adalah Akademi Taichu. Untuk apa antek-antekmu menghentikanku? Mungkinkah kamu membunuh mereka? Cendekiawan itu tidak menjawab, tetapi hanya menghentikan Fu Linzan dan yang lainnya agar tidak membiarkan mereka lewat. Fu Linzan khawatir dan marah, tepat ketika dia akan menyingsingkan lengan bajunya untuk memberi pelajaran pada orang-orang mati ini. Fu Linsuang tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya, dan berkata dengan suara dingin, Din Tiansu ada di sini. Tidak hanya Din Tiansu yang datang, tetapi juga seorang pria berjubah yang wajahnya tidak terlihat. Din Tiansu menatap mereka dengan mata muram, lalu masuk. Fu Linzan tidak takut padanya, dan berkata, Kepala Sekolah Tiansu, apa yang Anda maksud dengan membiarkan tentara tahanan langit yang mati mengelilingi tempat ini dan tidak membiarkan kami masuk? Mungkinkah Anda adalah tahanan yang membunuh sesepuh agung dan Yunni? Setelah jeda, dia menatap Fu Linzan dan Fu Linsuang dengan jijik. Dia membuka mulutnya, biarkan mereka pergi. Kamu, Fu Linzan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh pria berjubah yang berdiri di depannya. Muridnya sedikit melebar, dan dia menatap pria itu dengan tak percaya. Semakin dekat, dia melihat wajah pria itu. Itu dia kembali. Nafas dingin mengalir ke wajahnya, dan pria itu tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Saya menyarankan kalian berdua untuk pergi dari sini, kalau tidak dekan kami akan marah. Tapi tidak peduli kalian murid siapa. Fu Linzan membuka mulutnya, kesombongannya seolah-olah sedang menonton ketika sampai pada pria itu, semuanya dipadamkan oleh air. Sebaliknya, Fu Linsuang melangkah maju dan menatap pria itu dengan acuh tak acuh, kita harus tahu apa yang terjadi. Tahanan surga segera melangkah maju, memaksa Fu Linzan dan keduanya pergi dari sini. Ketika mereka pergi, mereka menatap mayat-mayat di tanah dari kejauhan, dan melihat lebih dalam. Setelah pergi, Fu Linzan dan Fu Linsuang saling memandang di jalan, di mana Jun Jiu dan yang lainnya. Di masa-masa awal, Penatua Agung meninggal dengan sangat parah, siapa yang membunuhnya? Di situ, pria berjubah itu berjalan mendekat, dia mengangkat kepalanya dan melepas jubahnya untuk memperlihatkan wajah yang dingin dan tajam. Dia melipat dadanya dan menyipitkan mata ke arah Din Tiansu, orang tua, sepertinya mata-matamu di Akademi Taichu telah dicabut. Petik 2. Periksa, kemana Jun Jiu pergi? Din Tiansu tidak menjawab pria itu, tetapi memberi perintah, mengangkat alisnya. Pria itu berkata, siapa Jun Jiu? Dekan Tiansu mengangkat kepalanya, dan sudut mulutnya ditarik ke atas menjadi senyum cemberut dan keras. Dia membuka mulutnya dan berkata, dia adalah tuan muda dari tentara berbaris malam, putri Jun Mingye dan Mendong, dan harta itu ada di tangannya, selamatkan. Aku tiba-tiba meraih sepatu Din Tiansu dengan satu tangan. Bab 397. Yunni belum mati. Ada garis tipis darah di lehernya, tapi itu disebabkan oleh bayangan yang terlalu tajam. Meski luka sebenarnya tipis, itu memotong setengah dari leher Yunni. Darah mengalir kemana-mana, kulit menjadi pucat karena kehilangan darah yang berlebihan, dan tubuh tidak sedikit pun hangat. Tapi dia hidup dengan gigih. Bahkan dengan satu nafas tersisa, Yunni bertahan sampai Din Tiansu tiba. Din Tiansu dan pria itu terkejut bahwa Yunni masih hidup. Mereka segera memerintahkan apoteker untuk menyembuhkan Yunni, tidak peduli apakah dia bisa bertahan hari ini, yang penting adalah berita dari mulut Yunni. Apa yang telah terjadi? Luka di lehernya dijahit, meninggalkan bekas yang mengerikan. Wajah Yunni sepucat hantu, dia berbaring di tempat tidur dan menatap Din Tiansu dengan ngeri. Dia tidak mengenal pria di sampingnya, tapi Yunni tidak berani memandangnya. Din Tiansu, katakan, ceritakan semuanya. Jika Anda berani berbohong atau menghilangkan sesuatu, saya pikir Hong Ying bersedia memiliki mainan tambahan. Petik 2. Yunni gemetar saat mendengarnya. Yunni telah mengalami perasaan sangat dekat dengan kematian. Dia tidak ingin mati, jadi dia memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup dan menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Sekarang dia akhirnya hidup, Yunni takut akan kematian. Dia berbicara dengan susah payah. Tapi dia masih menahan rasa sakit yang menusuk hati dan berbicara sesekali. Untuk berbohong kepada Din Tiansu.
Yunni tidak berani dan tidak mau. Kakek meninggalkannya demi latihan fisik. Lalu dia menceritakan semuanya untuk menyelamatkan hidupnya, jadi kakek bisa memaafkannya, kan? Kegembiraan balas dendam melintas di mata Yunni, dia tidak tahu bahwa tetua agung telah mati. Mengatakan itu semua dari awal sampai akhir. Sebelum Din Tiansu dapat mengatakan apa-apa, pria di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Pak Tua, Anda adalah mata-mata yang sangat ambisius yang telah ditempatkan di Akademi Taichu. Beraninya Anda memiliki pikiran yang berbeda dalam melakukan sesuatu untuk Anda. Xing Luochen, Dekan Su tidak puas dan minum. Pria itu, yaitu Xing Luochen, tidak tergerak dan masih tersenyum dengan sombong. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu sudah mengejutkan ular itu, Jun Jiu pasti bersembunyi. Bahkan jika dia bersembunyi di sudut terjauh dunia, lelaki tua ini dapat menemukannya. Din Tiansu tersenyum kejam, dan dia menatap Yunni. Yunni, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu kembali ke Akademi Taichu. Kembalilah dan beritahu kepala sekolah Taichu bahwa Jun Jiu telah memberontak dia. Adapun kamu, itu adalah kebetulan dia lolos dari kematian dengan selisih yang tipis. Sekarang datang untuk bersaksi melawan dia sebagai pengkhianat dari Akademi Taichu. Apakah kamu mengerti? Mata Yunni membelalak. Apa? Kakekku meninggal. Ya, itu adalah kematian yang mengerikan. Tangan dan kakinya dipotong orang-orang dan menempelkannya di batang pohon sebagai hiasan. Tes, aku bertanya-tanya berapa banyak rasa sakit yang dia alami sebelum dia meninggal. Xing Luochen dengan sengaja menggunakan nada yang menyedihkan, tetapi mendengarkan dengan cermat, tidak sulit untuk mendengar suara sombong di belakang punggungnya. Tapi Yunni tidak bisa mendengarnya, dia tenggelam dalam keterkejutan dan kesedihan atas pembunuhan kakeknya. Tidak peduli seberapa besar dia membenci dan ingin membalas dendam, tetapi ketika dia tahu bahwa kakeknya telah disiksa dan meninggal, semuanya runtuh dan hanya tersisa kebencian. Siapa yang membunuh kakekku? Xing Luochen tersenyum jahat. Siapa lagi? Selain kamu, semua dikirim, dan aku akan menemukan Jun Jiu untukku bahkan jika aku melewati gunung dan laut. Xing Luochen mendengarnya, dan dia tertawa 2 kali, menyebabkan Din Tiansu menatapnya, mengerutkan kening tidak puas. Tapi Din Tiansu selalu memiliki keraguan, sehingga dapat dikatakan bahwa dia sangat toleran terhadap muridnya. Sangat sabar, tanya saja dia tidak puas, apa yang kamu tertawakan? Xing Luochen berkata, Jun Jiu sendiri tidak dapat membunuh Penatua Agung. Saya pikir orang yang membunuh mayat itu pasti orang yang sangat kuat. Hanya dengan begitu Penatua Agung tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi itu tidak cukup untukmu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan seperti ini. Ya, jika Anda punya ide, katakan saja, jangan diteruskan. Petik 2, pergi ke Liangzong dan 10 kerajaan, dan tangkap semua orang yang berhubungan dengan Jun Jiu. Rilis beritanya, jika dia tidak muncul selama sehari, bunuh teman-temannya kerabat dekat. Jika kamu membunuh mereka satu persatu, dia akan keluar. Din Tiansu ingin menangkap orang, tetapi dia ingin Jun Jiu berdiri. Din Tiansu tercengang sejenak, lalu tersenyum. Dia mengangguk, oke, idemu sangat bagus. Selain itu, Mu Jingyuan meninggal, meskipun dibunuh oleh sesepuh agung. Tapi sekarang kita memiliki Yunni untuk bersaksi bahwa semua orang dibunuh oleh Jun Jiu. Dengan cara ini, Jun Jiu akan menghitung jika Anda ingin kembali ke Akademi Taichu dan menjelaskan, tidak ada yang akan mempercayai. Dia ingin mengubah Jun Jiu menjadi tikus jalanan, dan semua orang akan memburunya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia juga memaksanya ke jurang keputusasaan, memaksanya untuk berdiri. Buang-buang waktu bagi Hong Ying untuk menangkapnya dan Tetua Agung untuk menangkapnya. Din Tiansu tidak mau menunggu lebih lama lagi, malam memiliki banyak mimpi, dia ingin mendapatkan harta karun itu secepat mungkin. Xing Luochen memiliki panorama ekspresi wajah Din Tiansu, dan dia tersenyum. Peregangan dengan malas, Xing Luochen berjalan keluar. Suaranya terdengar, Akademi Taichu, biarkan aku menontonnya. Aku benar-benar ingin melihat, orang seperti apa Jun Jiu ini. Tanya Dekan Tiansu. Xing Luochen menyeringai, Hong Ying. Dia belum mati, jadi apa yang menarik tentang itu? Mengapa kamu tidak membiarkan dia cepat sembuh dan datang dan bantu aku? Petik 2. Yunni dikirim kembali ke Akademi Taichu.
The Great Elder terbunuh, dan begitu kesaksian Yunni keluar, 3 akademi besar menjadi sensasi. Penatua yang hebat, posisinya hanya di bawah dekan. Statusnya mulia, dan basis kultivasinya tidak rendah. Tapi sosok vital di 3 perguruan tinggi itu dibunuh secara brutal. Ketika tubuh sesepuh agung dibawa kembali, semua orang terkejut saat melihatnya. Selain itu, para murid Akademi Taichu sudah cemburu dan tidak puas dengan Junjiu. Tidak diragukan lagi, semua orang menjadi sensasi saat ini, berkerumun di depan gerbang dekan Taichu, meminta perintah untuk memburu Junjiu, si pengkhianat, dengan seluruh kekuatannya. Mendengar teriakan, pengkhianat, bunuh Junjiu, balas dendam tetua agung, dan seterusnya di luar pintu, dekan Taichu duduk di atas tikar lelah dan tua. Dia menatap lampu terang di atas meja. Ini adalah lampu kelahiran Mu Jingyuan. Ketika orang hidup, lampu menyala. Sekarang, lampu sudah lama padam. Hanya sumbu yang tersisa yang masih hangat, memberikan ilusi kepada dekan Taichu bahwa lampu Natal tidak padam. Selain fakta bahwa tubuh Mu Jingyuan tidak ditemukan, dekan Taichu tidak dapat menahan harapan. Penatua, kepala sekolah, tolong beri perintah. 9 ambisi serigala raja ini, dia gelisah di 5 sekte dan 10 negara. Dia mengubah 5 sekte menjadi 2 sekte. Sekarang dia hanya datang ke Akademi Taichu saya untuk waktu yang lama, dan dia membunuh yang lebih tua, pengkhianat ini, dia harus dicincang berkeping-keping. Din, kenapa kamu masih ragu? Kami ingin membalaskan dendam Tuan Muda dan Tetua Agung, dan setuju untuk mengeluarkan perintah bunuh perintah. Dengan perintah ini, selama semua orang di 3 perguruan tinggi melihat Junjiu, mereka bisa membunuhnya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Junjiu, tapi dia masih belum mengetahuinya. Mencari gua di hutan tempat dia bisa bersembunyi sementara. Junjiu mengerutkan kening dan menatap Mu Jingyuan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mu Jingyuan akan mati. Bab 398. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mu Jingyuan sedang sekarat. King Yu ragu untuk berbicara, dan menatap Junjiu dengan mata yang rumit. Dia benar-benar ingin memberitahu adik perempuannya bahwa sebelumnya Mu Jingyuan sesak napas, tetapi sekarang dia tidak bernapas dan tidak dapat merasakan denyut nadinya. Ini hampir tubuh yang dingin. Itu juga disebut sekarat. Jelas, kedua kaki telah melangkah ke istana Hades. Jiwer kecil ingin menyelamatkannya. Mo Yue bersandar di pintu masuk gua, berdiri di sini di tempat terpencil dan sepi menjadi menyilaukan. Junjiu menatap Mo Yue, dan berkata, aku harus menyelamatkannya. Apakah dia terlibat denganku atau aku ingin bersikap adil dan tidak bersalah? Aku harus menyelamatkannya, dan Yun. Jika kita mati, kita pasti akan dicurigai ketika kita kembali ke Akademi Taichu. Brother Priest masih hidup, jadi kita bisa menjelaskannya. King Yu merasa pusing saat memikirkan sikap para murid Akademi Taichu yang menolak mereka. Tapi sekarang, ada lebih banyak sakit kepala. King Yu menunduk, tatapannya tertuju pada tubuh Mu Jingyuan. Dia berkata, tapi adik perempuan junior, bisakah saudara pendeta menyelamatkannya? Dia sudah, kenapa kita tidak kembali ke Akademi Taichu? Ayo kembali ke Tian Wuzong. Kembali ke Tian Wuzong. Kami tidak perlu takut dengan Akademi Taichu. Masalah kami, sekarang Tian Wuzong telah pindah ke tempat yang lebih aman. 3 perguruan tinggi tidak menjadi masalah, kata King Yu. Bulu mata sedikit gemetar, Junjiu berjalan ke sisi Mu Jingyuan, dan mengeluarkan jarum perak pertama dari tubuhnya. Lengkungan sudut bibirnya dingin dan haus darah, dan Junjiu berkata, aku, Junjiu, tidak pernah menyembunyikan orang. Kematian Tetua Agung dan Yunni bukanlah masalah. Jarum ujung jari Junjiu ditempatkan di leher On Mu Jingyuan, masukkan kekuatan spiritual. Dia menatap King Yu, matanya dingin dan tegas. Dia berkata, saudaraku, tahanan langit harus diselesaikan, dan kita juga harus menemukan teknik latihan tubuh lapisan keempat. King Yu membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan bahwa sekarang para Tetua Agung telah meninggal, di mana mereka dapat menemukan mereka. Tapi kata-kata itu keluar dari bibirnya, dan King Yu diam-diam menelannya kembali. Dia tahu bahwa sekali Junjiu membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah berdiri di belakang Junjiu tanpa syarat dan mendukungnya. Seperti biasanya, jadi King Yu mengangguk. Junjiu, ini semua berkat fakta bahwa belati di dada Mu Jingyuan tidak dicabut. Dia masih hidup. Aku harus mengoperasi dia untuk menyambungkan pembuluh darah di jantungnya,
Kalau tidak dia tidak akan selamat dari sebatang dupa. Datang dan bantu aku, kakak senior, bantu aku mengantarkan barang-barang. Yue, petik 2, mencabut jarum perak di tangannya, menusuk jarum perak tanpa henti. Junjiu memandang Mo Yue, jika ada pengejar, aku akan menyerahkannya padamu, Yue. Petik 2, oke. Mo Yue melengkungkan bibirnya dan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, dia hanya perlu satu kata untuk menenangkan Junjiu. Melihat Mo Yue keluar dari gua, Junjiu menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi pada Mu Jingyuan. King Yu tidak tahu keterampilan medis, apalagi jargon Cina di mulutnya. Namun, seorang guru spiritual yang dilatih melalui latihan tubuh memiliki wawasannya sendiri tentang cara menangani luka, sehingga dia dapat sedikit membantu Junjiu. Tapi yang lebih penting, Junjiu harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara datang tiba-tiba. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Mata Junjiu berkilat. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui siapa itu. Itu Xiaoying, roh makam. Tanpa mengangkat kepalanya, Junjiu bertanya, apa yang bisa kamu bantu? Aku bisa memantau sekeliling, dan jika seseorang datang, aku akan segera mengingatkanmu. Nada bicara Xiaoying sedikit lemah. Awalnya, ketika Penatua Agung mengancam, dia bisa membantu. Namun, Xiaoying sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati King Yu dan Mu Jingyuan, selama dia melindungi Junjiu untuk melarikan diri pada akhirnya. Ketika Mo Yue muncul dan dengan mudah berurusan dengan Tetua Agung, Xiaoying panik. Dia membutuhkan Junjiu untuk membawanya ke Zhongsanzong. Sejak kontrak ditandatangani, dia sesekali mengajari Junjiu trik dan kemudian membantu Junjiu. Akibatnya, Junjiu memiliki orang yang begitu kuat di sampingnya, bahkan dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Tidak peduli seberapa pasif dia bekerja, dia malas. Untuk apa lagi Junjiu membutuhkannya? Jadi Xiaoying keluar saat ini, ingin bekerja keras untuk menghapus kesan buruk sebelumnya. King Yu mendengarnya juga, dan dia berdiri di sampingnya dengan hikmat dan tegang, tidak menghalangi gerakan Junjiu, tetapi juga mematuhi perintah dan segera menyerahkan barang-barang kepada Junjiu. Dia menjawab Xiaoying terlebih dahulu, tidak perlu. Dengan Penatua Mo di sini, 3 akademi utama tidak menjadi masalah. Petik 2, Xiaoying, Ki-Aki, dia benar-benar salah, beri dia kesempatan. Saya tidak tahu apakah dia melihat melalui hati nurani Xiaoying yang bersalah. Junjiu meliriknya dan berkata, kamu bisa pergi dan mencari tahu beritanya. Kematian Tetua Agung dan Yun Ni pasti membuat khawatir 3 perguruan tinggi. Setelah saya sembuh Mu Jingyuan, aku akan tahu semua informasi yang relevan. Oke, jangan khawatir, serahkan padaku. Setelah Xiaoying berkata, dia melompat dari bahu King Yu, dan sosok rubah organ menghilang dalam sekejap. King Yu melirik Junjiu, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Junjiu tidak mengangkat kepalanya, dan suara dingin datang. Aku akan melatih Xiaoying dengan baik. Sekarang, saudaraku, aku akan memanggang dan mensterilkan semua alat ini. Petik 2, Junjiu menjentikkan jarinya, dan segera mengeluarkan 1 set alat dari luar angkasa. Ramping, tipis, dan tajam. Ini semua adalah alat bedah. King Yu tidak mengetahuinya dan tidak menunjukkan rasa ingin tahu saat ini. Dia berbalik dan mengambil alat untuk mensterilkan. Hanya selama desinfeksi itulah King Yu tersadar. Dia membeku untuk sementara waktu. Pelatihan. Bagaimana cara melatih? Xiaoying bergegas keluar seperti angin puyuh, dan ketika dia melewati Mo Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Akibatnya, tepat pada waktunya untuk menatap mata Mo Yue, Xiaoying terhuyung dan jatuh ke dalam lumpur. Karena saat itu, dia memikirkan ungkapan, dia lebih tua darimu. Dia juga memiliki bahu lebar, pinggang kurus, kaki panjang, dan rambut serta mata yang terlihat lebih baik darinya. Xiaoying berbaring di tanah dengan linglung, matanya berputar dan dia menatap Mo Yue. Sepertinya Junjiu sedang membicarakan orang ini. Siapa namanya? Mo Yue. Apakah kamu tidak takut melukai harga dirimu dengan menatapku? Mo Yue mengerutkan bibirnya dan tersenyum jahat, dengan nada main-main. Xiaoying meledak saat mendengarnya. Tubuh berubah menjadi bentuk manusia, Vixen berpakaian merah itu menggoda, dan dibius dengan pandangan dan senyuman. Bahkan cemberut pun sangat indah, membuatnya sulit untuk menahan hatimu. Namun, Xiaoying menemukan kenyataan yang tragis.
dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Mo Yue. Pria ini sepertinya bersinar. Mereka juga sangat tampan sehingga siapapun yang dipilih dapat menghancurkan dan menghancurkan hati kacanya. Dengan gemetar, Xiao Ying berubah kembali menjadi seekor rubah perangkap. Dia mengertakkan gigi, berbalik dan lari. Saya tidak lupa meninggalkan kalimat untuk menutupi perilaku saya. Saya akan mencari tahu berita untuk Xiao Jiu. Bang, kekuatan tak terlihat mengenai punggung Xiao Ying, dan terkubur telungkup di dalam tanah. Mo Wuyu tersenyum dingin. Xiao Jiuer hanya bisa dipanggil olehku. Kamu memanggil Xiao Jiuer dengan nama, mengerti, kamu, tekanan meningkat, dan Xiao Ying segera mengubah kata-katanya. Aku akan bertanya tentang berita Jun Jiu. Mo Wuyu meringkuk bibirnya. Ada satu hal lagi. Dengan aku di sini, sebaiknya kamu tidak menghina dirimu sendiri. Ini jelas mengacu pada niatnya untuk merayu Jun Jiu dengan melepas pakaiannya. Xiao Ying memiliki wajah kusam. Kecantikannya hancur saat dia mengenakan pakaiannya, dan sosoknya hancur saat dia melepas pakaiannya. Penjahat ini jelas bukan orang di tingkat ketiga. Bab 399. Xiao Ying ingat bahwa dia adalah anak laki-laki tercantik di tiga terbawah. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, membunuh semua, tidak ada satu daun pun dari ribuan bunga yang menyentuh tubuh. Alhasil, ia terkubur jauh di dalam makam selama ratusan tahun, dan saat bertemu, ia ditangkap oleh kecantikan Jun Jiu bahkan ditolak. Sekarang bertemu penjahat lain, hati Xiao Ying sakit. Setelah akhirnya lolos dari paksaan Mo Yue, Xiao Ying kabur dengan cepat. Mo Yue melirik ke arah yang ditinggalkan Xiao Ying dengan jijik, dan memerintahkan Leng Yuan, pergi dan tatap dia, dan kumpulkan informasi lain untuk perbandingan. Ya, Leng Yuan memimpin perintah untuk mengejar Xiao Ying. Sambil mengejar, diam-diam berpikir bahwa naga yang benar-benar memiliki belahan jiwa itu sangat mendominasi dan posesif. Bahkan orang yang tidak berperasaan dan kejam seperti tuannya telah berubah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yin Han, yang begitu dingin dan terpahat, ketika dia bertemu belahan jiwanya. Leng Yuan diam-diam menjadi penasaran. Mereka tidak pergi terlalu jauh. Jun Jiu pernah ingin kembali ke Fanggu, tetapi dia berubah pikiran setelah membunuh Tetua Agung. Hal teraman saat ini adalah jangan pergi kemana-mana. Karena cedera Mu Jingyuan tidak dapat ditunda, mereka hanya menemukan tempat di hutan untuk berobat. Untungnya, di dua ruangnya, gelang dan cincin yang diberikan Mo Yue penuh dengan berbagai bahan obat, serta ramuan halusnya, yang cukup untuk menyembuhkan luka Mu Jingyuan. Jaraknya tidak jauh, dan tentara pengejar dapat dengan mudah menemukannya di sini. Tapi mereka tidak menemukannya, dan tidak pernah keluar dari hutan lagi. Siapapun yang memasuki hutan ini, apakah mereka tetua atau murid yang datang untuk mendengar berita dari tiga akademi besar. Masuk dan mati satu persatu, tidak ada tempat untuk menguburkan yang mati, dan bahkan tulangnya tidak dapat ditemukan. Untuk sementara, semua orang menemui jalan buntu di luar hutan, tidak berani masuk lagi. Ketika Din Tiansu mendengar berita itu, wajahnya sangat jelek. Seorang tetua dengan hati-hati melaporkan, Din, mungkinkah ada orang kuat yang tinggal jauh dari dunia di sini? Kami mengganggunya, dan itulah sebabnya dia memancing amarah. Dia terdiam tanpa tertawa. Di tiga akademi besar, memang ada orang kuat yang tidak duniawi yang hidup dalam pengasingan di sini. Misalnya, Fanggu dari Taihuang Mansion adalah salah satunya. Din Tiansu berpikir berulang kali, tetapi memutuskan untuk menyerah menghancurkan orang di hutan aneh ini. Tapi dia tidak mengevakuasi semua orang, membiarkan tawanan maut mengepung semua pintu keluar hutan. Dia berkata, jika itu adalah pria kuat yang tertutup, kami tidak akan mempengaruhinya. Tetapi jika Jun Jiu berpura-pura menjadi hantu, cepat atau lambat dia akan keluar. Selama Jun Jiu keluar, tawanan surga akan bisa menangkapnya. Jika tidak, berita itu akan segera menyebar ke tiga akademi besar, dan orang yang dia kirim akan pergi ke 2 sekte dan 10 negara. Cepat atau lambat Jun Jiu akan dipaksa untuk muncul. Memikirkannya, Din Tiansu tertawa muram. Jun Jiu, kamu sudah menjadi kulit lunak di guciku. Xiao Ying berhenti ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia menatap Din Tiansu dalam-dalam, dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti lelaki tua itu. Karena dia menangkap Jun Jiu, pasti ada intelijen. Di saat yang sama, Jun Jiu berada di saat yang genting. Dia memperbaiki titik akupuntur dengan jarum perak, memperlambat aliran darah di tubuh Mu Jingyuan.
Mu Jingyuan sudah cukup menumpahkan darah, tidak banyak yang tersisa untuk dikonsumsi. Jun Jiu mengumpulkan kekuatan spiritual di matanya, membuat penglihatannya lebih jelas. Dia juga menggunakan kekuatan mentalnya, cukup untuk memungkinkannya melihat dengan jelas pembuluh darah yang lebih tipis dari sehelai rambut. Untuk sementara memblokir semua pembuluh darah, berpacu dengan waktu, Jun Jiu meminta King Yu untuk segera mengeluarkan belati, dan dia segera menerbangkan jarinya, menghubungkan pembuluh darah Mu Jingyuan satu persatu dengan benang tipis. Utas ini dibuat olehnya dari pembuatan bir giok sesuai dengan keahlian Huaxia. Dirancang untuk luka dalam yang serius, dan darah. Cedera dan pembuluh darah membutuhkan penjahitan. Saya melihat pembuluh darah terhubung di depannya, dan garis yang sangat tipis di belakang meleleh ke dalam pembuluh darah. Kembalikan pertumbuhan koneksi yang rusak. Pada saat ini, Jun Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali bahwa memiliki kekuatan spiritual di dunia ini adalah hal yang baik. Menyembuhkan orang telah sangat mempersingkat waktu dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Oke, Jun Jiu berkeringat deras, sedikit terengah-engah untuk menenangkan napasnya. Dia harus cepat, semakin cepat kecepatannya, semakin baik cedera Mu Jingyuan. Sekarang lukanya dijahit lapis demi lapis, dan total waktunya tidak melebihi sebatang dupa. Jun Jiu dapat dikatakan telah menggunakan kekuatan mentalnya secara ekstrim. Kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis, dan dia merasa sedikit lemah. King Yu mendukung Jun Jiu dari belakang, dan berkata dengan sedih, "Adik kecil, istirahatlah, dan serahkan sisanya padaku." Petik 2. Tidak, ini langkah terakhir. Jun Jiu mengeluarkan batu roh tingkat kedua, yang dia memegang tangannya di tangannya. Kecepatan abnormal memungkinkan mata telanjang untuk melihat bahwa kekuatan di batu roh tingkat kedua telah sepenuhnya diserap oleh Jun Jiu, dan akhirnya kekuatan itu habis dan hancur menjadi bubuk. Setelah memulihkan energi spiritual, Jun Jiu mengulurkan tangan dan menunjuk ke alis Mu Jingyuan. Dia berkata, "Cedera Mu Jingyuan sangat fatal. Meskipun saya menyembuhkannya dengan jahitan, dia kehilangan banyak darah dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Sekarang darah di tubuhnya harus dihidupkan kembali, dan dia harus diregenerasi. Ramuan untuk hematopoiesis, apa yang akan kamu lakukan, adik perempuan junior?" Petik 2. Setelah Jun Jiu selesai berbicara, dia menutup matanya, dan kekuatan spiritualnya meresap ke dalam tubuh Mu Jingyuan. Berjalan melalui darah dan meridian seluruh tubuh, Jun Jiu memeriksa sedikit demi sedikit untuk memastikan. Setelah pemeriksaan terakhir, sudah 1 jam kemudian. Setelah memastikan bahwa itu benar, Jun Jiu mundur. Melihat ini, King Yu buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu Jun Jiu, tetapi seseorang di depannya datang lebih dulu. Mo Yue menangkap Jun Jiu dengan lembut dengan seluruh kekuatannya, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, dia meletakkan sofa empuk di dalam gua, dan duduk di atasnya untuk beristirahat dengan Jun Jiu di pelukannya. Mo Yue meletakkan tangannya di telapak tangan Jun Jiu, menggenggam erat jari-jarinya, dan menyuntikkan kekuatan lembut ke tubuh Jun Jiu. Sedikit demi sedikit, rasa lelahnya hilang, dan rasa sakit dan mata kering jauh lebih baik. Jun Jiu menggosok lengan nyaman Mo Yue, "Aku lelah. King Yu, apakah dia sedikit berlebihan? Beristirahatlah dengan baik saat kamu lelah, dan serahkan sisanya padaku." Mo Yue hanya melirik Mu Jingyuan, dan tahu bahwa hidupnya telah keluar dari bahaya. Dia mengatupkan bibirnya, dengan kekuatan guru spiritual tingkat 5, Xiao Jiwer layak menjadi orang nomor 1 di dunia yang bisa merebut orang dari tangan Raja Hades. "Tuan, tapi aku masih bisa merebut orang dari Raja Hades, yang bijakku Jun Jiu tidak bisa." "Selamatkan." Mulut Jun Jiu meringkuk, alis dan matanya sombong dan sembrono, dan semangatnya tinggi. Melihat penampilan arogan Jun Jiu, senyum Mo Wuyu semakin dalam. Dia menanamkan ciuman di dahi Jun Jiu. "Jiwer kecil tidak tertandingi, kalian King Yu." Akhirnya menemukan suaranya saat ini. Dia tercengang, menatap Jun Jiu dan Mo Wuyu dengan tak percaya. Dengan tubuh gemetar, King Yu berteriak, "Bukankah kalian master dan magang?" "Ya, tidak." Jun Jiu berkata ya, dan Mo Wuyu berkata tidak. Mo Wuyu berhenti, mengangkat dagu Jun Jiu dan tersenyum nakal. "Xiao Jiwer benar. Kami adalah master dan magang. Tapi kami bukan master dan magang biasa." "King Yu." Dia melihatnya, di mana murid masternya sendiri. Bab 400. Jun Jiu mendorong wajah Mo Yue menjauh, menatap King Yu dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Itu nama guru dan murid." "Nama guru dan murid, bisakah mereka berciuman?" King Yu masih terperangah dan shock.
Dia mengatakan mengapa penatuamu begitu baik kepada Junjiu, kebaikannya melampaui hubungan guru-murid. Tetapi adik perempuan junior itu mengatakan bahwa dia adalah tuannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Hasil, saya menganggap Anda sebagai tuan adik perempuan saya, tetapi Anda ingin tidur dengan adik perempuan saya, tidak dapat diterima. King Yu memelototi Mo Yue, kamu merusak reputasi adik perempuanku seperti ini. Adik perempuan terlalu muda untuk memahami cinta. Ini adalah penculikan. Puff. Junjiu tertawa terbahak-bahak. Mo Yue memandang Junjiu dengan memanjakan dan roh jahat, sangat licik. Ketika dia melihat King Yu lagi, dia sama sekali tidak mengingat kata-kata King Yu. Melihat ini, King Yu semakin bingung. Dia membuka mulutnya dan menatap Junjiu dengan bingung. Adik perempuan, apakah kamu masih tertawa? Apakah kamu tahu bahwa jika itu menyebar atau dilihat oleh orang lain, itu akan menunda pernikahanmu? Jika kamu tidak bisa menikah, aku bisa menikah, tidak masalah. Junjiu menggoda dan mengedipkan mata pada King Yu. Menikah? Junjiu mengangguk, ya. Apa pendapatmu tentang Wu Yue? Aku akan menikahi Wu Yue dan pulang. Oke, gelombang-gelombang. Melihat kakak laki-lakinya digoda olehnya semuanya buruk. Junjiu tidak bisa berhenti tertawa, dia jatuh ke pelukan Mo Yue dan meraih pakaiannya, berusaha menenangkan dirinya. Kakak senior yang serius terlalu menyenangkan, bukan? Cukup tertawa, melihat King Yu masih memiliki ekspresi siapa aku dan di mana aku. Junjiu terbatuk. Kakak, kamu tidak perlu khawatir, Wu Yue ingin menikah denganku dan aku tidak ingin menikah. Kakak benar, aku masih muda dan bisa bermain beberapa tahun lagi. Xiao Jiwer, mata Mo Yue tenggelam. Dia tidak puas dan meremas telapak tangan Junjiu. Apakah ini saat dia tidak ada? Dia masih ingin bermain beberapa tahun lagi. Selama dia bermain dengannya, dia tidak masalah. Jika dia bermain dengan orang lain, mata Mo Yue berkilat kejam. Dia akan membuat orang-orang itu menyesal dilahirkan sebagai manusia. King Yu, dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Mo Yue adalah menantu kecil yang baik, dan dia tidak bertanggung jawab untuk digoda oleh adik perempuannya yang masih kecil. Astaga, tiga pandangannya akan hancur. Mo Yue, apakah adik perempuan junior begitu kuat? Diam-diam menutupi wajahnya, King Yu meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak melihat apa-apa hari ini, jika tidak. Suster junior terlihat seperti pengemudi tua, dia, Xiao Bai, seorang pemula, harus pergi ke tempat yang sejuk, agar tidak membalikkan mobil. Mengambil napas dalam-dalam, King Yu menjadi tenang. Dia tersenyum dan bertanya pada Junjiu, apa yang kita lakukan sekarang, adik perempuan junior? Mu Jingyuan sudah keluar dari bahaya, tapi dia belum bisa dipindahkan. Ya, Junjiu mengangguk, gunakan ramuan terbaik. Plus saya memberikan Mu Jingyuan mengeruk meridian. Dia akan bergerak dalam 3 hari, tetapi akan butuh waktu lebih lama untuk bangun. King Yu, lalu kita. Mo Yue meremas telapak tangan Junjiu lagi saat ini, dan menundukkan kepalanya di sebelah telinganya mengatakan Xiao Ying sudah kembali. Perilaku ambigu ini, keintiman dan interaksi yang menyilaukan. King Yu menarik napas dalam-dalam lagi dan mengalihkan pandangannya, dia tidak bisa melihat. Junjiu melirik perilaku aneh King Yu, dan dia berkata, tunggu Xiao Ying membawa kembali beritanya dulu, baru kita akan membicarakannya. Begitu. Kata-kata itu jatuh, Xiao Ying bergegas masuk dari luar gua. Dia mengguncang bilah rumput yang ternoda di tubuhnya, dan ketika dia melihat ke atas dan melihat Mo Yue, dia membeku sesaat. Mundur 2 langkah, Xiao Ying berkata, Junjiu, ada yang salah. Kecelakaan terjadi lagi, King Yu bertanya dengan cemas. Xiao Ying menggelengkan kepalanya, menatap lurus ke Go menatap Junjiu dan berkata, tersiar kabar bahwa kamu membunuh Penatua Agung dan murid-murid Akademi Taichu. Meskipun berita itu sebenarnya benar, tapi Xiao Ying melirik Mo Yue, lalu melanjutkan ke Mu Jingyuan. Intinya, Mu Jingyuan juga dibunuh oleh Junjiu. Sekarang Dekan Taichu sangat marah dan telah mengeluarkan perintah berburu. Din Tiansu juga terlibat di dalamnya. Meskipun Din Zixiao tidak memberi perintah, murid-murid Zixiao Colege sangat ingin mencobanya. Begitu perintah pembunuhan dikeluarkan, murid dari 3 perguruan tinggi besar dapat membunuh Junjiu. Selama Junjiu terbunuh, akan ada hadiah besar. Apalagi, semua ini direncanakan oleh Din Tiansu.
Aku mengikutinya dan mendengar bahwa dia bahkan mengirim orang ke Tian Wuzong untuk menangkap orang. Dari apa yang dia katakan, Tian Wuzong tampaknya adalah mantan sektemu. King Yu mengepalkan tinjunya, matanya terbakar dengan api. Dia berkata dengan marah, tidak tahu malu. Mereka pasti berusaha menangkap Tian Wuzong untuk mengancam kita. Untungnya, ketika kami pertama kali datang ke 3 akademi besar, Anda, saudari junior, memikirkan level ini. Kami membuat asuransi terlebih dahulu, jika tidak mereka akan berhasil ketika. Xiao Ying mendengar kata-kata King Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Jun Jiu dengan heran. Bersiaplah untuk hari hujan, jadilah pintar dan dekat dengan iblis. Sebelum itu terjadi, Jun Jiu memikirkannya dan membuat persiapan. Tidak hanya kuat dan dapat dijelaskan, itu pasti monster. Monster menarik monster satu sama lain, tidak heran dia terpesona oleh satu pandangan, dan menarik monster besar seperti Mou Yue. Xiao Ying melanjutkan, tahanan telah mengepung hutan. Ada juga apotek di luar, semuanya diawasi. Sepertinya Din Tiansu dan murid-muridnya juga membantu, tetapi saya tidak mendengar detailnya dengan jelas. Naik. Tanda tanya, Jun Jiu memikirkan hal ini begitu dia mendengarnya. Sementara dia berpikir, dia mendengar Mou Yue berkata di telinganya, Leng Yuan telah mengkonfirmasi, apa yang dikatakannya benar. Leng Yuan, Wei Hao. Xiao Ying tampak bingung. Dia tidak tahu bahwa ketika dia menanyakan kabar, ada Leng Yuan mengawasinya di belakangnya. Informasi yang dibawa kembali oleh Xiao Ying benar, tetapi tidak cukup komprehensif. King Yu berpikir sejenak, dan berkata, hutan sudah dikepung, kita harus pergi dari sini dulu. Tapi bagaimana setelah itu? Mu Jingyuan masih terjaga, jadi kita tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Din Taichu. Tanpa Mu Jingyuan, bahkan jika Dekan Taichu mengagumi mereka, dia tidak akan mempercayai kata-kata mereka. Lagi pula, berita yang dirilis oleh kepala sekolah Tiansu adalah bahwa mereka membunuh murid kepala sekolah Taichu, yang sedekat cucu, kepala sekolah Mu Jingyuan di masa depan. Permusuhan semacam ini sulit dimengerti. Tiba-tiba Jun Jiu bertanya pada Xiao Ying, dalam berita, bukankah kita membunuh Yuni? Xiao Ying menggelengkan kepalanya, bukan karena dia merindukannya, tapi karena dia tidak mendengar apapun yang berhubungan dengan Yuni. Xiao Ying juga bingung dengan hal ini, mungkinkah Dekan Tiansu mengaitkan kematian Yuni dengan para murid di masa-masa awal? Kecurigaan jatuh di hatinya, dan Jun Jiu berkata, tunggu 3 hari lagi. Ketika Mu Jingyuan bisa bergerak, bawa dia ke Akademi Taichu. Saya ingin bertemu dengan Dekan Taichu secara pribadi. Selama dia melihat Mu Jingyuan, semuanya akan baik-baik saja. Selesaikan. King Yu mengerutkan kening. Apakah tidak apa-apa jika Mu Jingyuan belum bangun? Dia akan bangun. Tapi bagaimana kita melihat kepala sekolah Taichu? Saudari junior, kita mungkin tidak bahkan bisa memasuki kota Taichu sekarang. Jun Jiu mengatupkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap King Yu, tersenyum sombong. Zhu Gehun, penguasa kota Taichu, milikku. Dia akan membukakan pintu untuk kita dan membawa berita ini ke Dekan Taichu. King Yu tertegun. Zhu Gehun, penguasa kota pada awalnya, adalah orangnya Jun Jiu. Ketika itu terjadi, dia tidak tahu sama sekali. Dan Zhu Gehun mencoba membunuh mereka lagi dan lagi dari waktu ke waktu. Saat kita tiba, kakak senior, kamu akan tahu. Jun Jiu tersenyum misterius. Bersambung.